Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Menikah adalah sesuatu yang menakutkan. Aluna beralih menatap wanita yang kini tertunduk. Tampaknya wanita itu tahu permasalahan Effendi dan Aluna. Tak mungkin wanita itu tidak tahu, jika saat itu Aluna dan Effendi masihlah suami istri yang sah. Kamu dengan sadar telah merebut suami orang Nona. Hukum alam berlaku, kalian pasti akan mendapati balasan yang setimpal, desis Aluna. Jangan salahkan istriku Aluna, dia lebih baik darimu. Lihat sekarang, apa kamu sudah menikah? Ceka, aku yakin tak ada pria yang mau menikah dengan wanita sepertimu. Menjadi seorang janda, bukankah tidak mudah? Ujar Effendi dengan mudahnya yang mana membuat Aluna membulatkan matanya. Dengar ya, Bapak Effendi yang terhormat. Anda pikir, gak ada yang mau sama saya hah? Kabari jika anak kalian lahir, saya akan membawa suami saya yang lebih segalanya dari Anda. Dasar pria otak ikan. Setelah mengatakan itu, Aluna beranjak pergi masuk ke dalam gedung, meninggalkan Effendi yang terkejut karena perkataan Aluna padanya. Apa benar mantan istrimu sudah menikah? Tanya istri Effendi dengan raut wajah bingungnya. Tidak mungkin, siapa yang mau menikah dengan janda sepertinya? Balas Effendi dengan lirih. Sedangkan Aluna, dia menghapus air matanya yang sempat mengalir dengan punggung tangannya. Wanita itu juga tak ingin menangis, tapi rasanya air matanya sulit dihentikan. Karena tak berhenti juga, dia menghentikan langkahnya dan mengipas wajahnya agar air matanya tak lagi turun. Ngapain kamu nangisin dia sih? Udah, berhenti oke. Datangkan segera suamiku, yang sebenarnya gak apa-apa ganteng yang penting kaya. Gumam Aluna menghibur dirinya sendiri. Aluna melanjutkan langkahnya yang sempat tertunda, hingga dirinya kembali berhenti, tepat di depan sebuah pintu coklat yang sedikit terbuka. Niatnya Aluna ingin langsung masuk saja, tetapi dirinya justru mendengar beberapa orang sedang berbincang. Perlahan, Aluna mengintip untuk melihat siapa saja gang ada di dalam. Oh, Papa lagi kedatangan tamu. Pantas saja dia tidak membalas chatku. Gumam Aluna. Terlihat, seorang pria setengah baya tampak menatap berkas di tangannya. Di hadapannya sudah terdapat dua orang pria yang sedang menunggu jawabannya. Perlahan, pria setengah baya itu mengangkat wajahnya dan menatap pria tampan berwajah tegas itu. Tuan Arfian, kasus Anda ini sangat sulit. Rumor yang beredar membuat Anda akan kesulitan menang di pengadilan. Uang memang segalanya, tapi jejak media juga sangat kuat. Keluarga mendiang adik ipar Anda akan menang di pengadilan jika kasus Anda seperti ini. Ujar pria setengah baya itu pada pria yang tak lain adalah Arfian. Tuan Rafli, Anda sudah menjadi pengacara saya selama hampir 10 tahun. Selama ini, kasus yang Anda tangani tidak pernah kalah. Namun kali ini, apa tidak ada solusi untuk masalah ini? Adik saya masih terbaring koma, sedangkan keluarga mendiang istrinya menuntut hak asuh putranya. Saya sebagai omnya dari pihak ayah, bukankah sangat berhak mendapatkan hak asuh keponakan saya dari keluarga ibunya? Saya tidak mau keponakan saya menjadi rusak.
jika dirawat oleh keluarga mereka yang begitu licik, sentak Arfian dengan amarah yang terpendam. Tuan, sabar. Reza berusaha menahan emosi bosnya itu. Dia khawatir suasana yang mencekam ini akan semakin memanas. Rafli Aditya, dia merupakan pengacara yang paling baik di kota itu. Bahkan, Arfian menjadikan Rafli sebagai pengacara pribadinya di segala kasus yang ada. Termasuk saat ini, Arfian meminta Rafli untuk memenangkan hak asuh keponakannya di pengadilan. Namun, rumor tentang Arfian yang beredar mampu membuat Rafli merasa kesulitan. Saya tidak mau menggunakan cara kotor. Jika Anda ingin jalan keluarnya, hanya ada satu jalan yang membuat keluarga mendiang ipar Anda tak bisa berkutik. Ujar Rafli yang mana membuat Arfian menegakkan tubuhnya. Apa? Beritahukan padaku. Aku akan melakukan apapun demi keponakanku. Seru Arfian dengan semangat. Anda harus menikah, Tuan. Apa? Itu tidak mungkin, sentak Arfian dengan kesal. Rafli menghela nafas pelan. Dia membenarkan letak duduknya dan menatap Arfian yang menatap tajam padanya. Dia tahu apa yang terjadi pada Arfian. Apa yang Arfian alami memang tersembunyi dari media. Rafli tidak tahu siapa yang pertama kali menyebar rumor jika Arfian tak menyukai wanita dan justru menyukai pria. Saya tahu tentang gynophobia yang Anda derita, tetapi orang lain hanya akan menerima rumor jelek tentang Anda. Apabila Anda menikah, rumor itu akan terbantahkan dengan kehadiran istri Anda. Masalah Anda terpecahkan, bukan? Arfian terdiam. Menurutnya menikah adalah sesuatu yang menakutkan. Dia akan selalu dekat dengan seorang wanita. Padahal, apa yang dia alami mengharuskannya menjauhi wanita. Bagaimana bisa Arfian menikah jika dirinya mengidap gynophobia? Karena tak menemukan solusi, akhirnya Arfian dan Reza memutuskan untuk kembali saja. Kepala Arfian rasanya ingin pecah, masalahnya tak kunjung selesai. Sesaat setelah mereka keluar dari ruangan Andra, Reza berpapasan dengan Aluna yang sejak tadi menguping. Pria itu seakan tak asing dengan wajah Aluna yang menurutnya sangat familiar. Aluna ya? Tanya Reza. Reza, Aluna tersadar. Dia menatap tak percaya ke arah Reza yang tersenyum padanya. Kamu ngapain di sini? Mega mana? Tanya Reza dengan akrab. Sementara Arfian, dia menatap bingung ke arah wanita cantik yang mengenal asistennya. Mega di rumah. Aku kesini ingin mengantar makan siang untuk papa. Kalau gitu, aku masuk dulu. Reza mengangguk. Dia melambaikan tangannya ramah pada Aluna yang beranjak memasuki ruangan Rafli. Karena penasaran, Arfian menepuk bahu asistennya untuk bertanya tentang Aluna. Dia temanmu? Tanya Arfian. Reza mengangguk semangat. Dia dan Arfian kembali melanjutkan langkah mereka sembari menjawab pertamanya Arfian. Ya, dia temanku, cantik, primadona kampus. Tapi sayang, sekarang jadi janda karena dapat suami yang salah. Langkah Arfian terhenti, dia terpikirkan sesuatu. Melihat bosnya yang berhenti, Reza pun turut berhenti. Dia pastinya heran dengan raut wajah bosnya, yang seakan tengah memikirkan sesuatu. Sejenak, Arfian menoleh menatap ke arah Reza sembari memegangi dagunya. Kamu bilang dia seorang janda? Tanya Arfian. Iya, Tuan, jawab Reza dengan tatapan polosnya. Mendengar itu,
Arfian berbalik dan kembali menuju ruangan Rafli. Hal itu, tentu saja membuat Reza langsung mengejar Arfian. Dia tak mengerti dengan apa yang bosnya pikirkan. Dia hanya sekedar bawahan dan mengikuti kemana bosnya itu pergi. Sementara di dalam ruangan Rafli, tampak pria itu tengah membuka kotak makan siangnya. Dia tersenyum melihat makanan yang putri angkatnya bawakan. Tatapannya beralih menatap ke arah Aluna yang duduk di hadapannya. "Tumben sekali kamu memasak dan membawakannya ke kantor papa. Kemana Mega?" tanya Rafli dan menyuapkan sesendok nasi dan lauk ke dalam mulutnya. "Mama Maya cantik yang masak. Aku dan Mega, papa tahu sendiri, kami tidak suka memasak," ujar Aluna dengan terkekeh pelan. Rafli menggelengkan kepalanya. Masakan istrinya bernama Maya itu selalu menjadi juara di lidahnya. Tuan, Aluna dan Rafli sontak terkejut mendengar teriakan dan juga suara pintu yang terpukul kencang. Keduanya segera berdiri dan menatap ke arah Arfian, yang berjalan mendekati mereka dengan tatapan datarnya. Sementara Reza, dia sudah panik saat Arfian melebarkan pintu yang sudah terbuka dengan kekuatan penuh, hingga menabrak lemari yang ada di belakangnya. "Tuan Arfian, apa ada barang Anda yang tertinggal?" tanya Rafli dengan tatapan herannya. "Apa dia putrimu?" tanya Arfian sembari melirik ke arah Aluna. Rafli mengangguk kaku. "Ya, tapi dia putri angkat saya." "Ada apa? Apa putri saya membuat masalah?" tanya Rafli dengan panik. Aluna yang dituduh seperti itu segera menggeleng sembari melambaikan tangannya. Kenal dengan Arfian saja tidak, kenapa dirinya yang disalahkan? Ya, dia memang salah. Menguping pembicaraan mereka, tapi tak sepenuhnya dia mendengarnya. "Tadi Anda bilang, saya harus menikah agar mudah memenangkan kasus ini bukan?" tanya Arfian dan dibalas anggukan oleh Rafli. Tatapan Arfian beralih pada Aluna. Melihat tatapan pria itu, jelas saja Aluna merasa merinding. Pria itu sangat tinggi, membuat Aluna harus mendongak untuk menatap wajah pria tersebut. Kenapa ya?" tanya Aluna dengan gugup. "Menikahlah denganku." "Apa?" pekik ketiga orang itu dengan mata membulat sempurna. "Aku butuh buku pernikahan untuk menguatkan hak asuh keponakanku di pengadilan. Berapapun yang kamu minta, aku akan memberikannya." Aluna meneguk kasar ludahnya. Dia melirik ke arah Rafli yang melongo tak percaya. Rafli pun menutup mulutnya yang sempat terbuka. Dia beralih menatap Aluna yang masih melirik ke arahnya. Perlahan, Aluna mendekati Rafli. Dia berbisik para pria paruh baya itu dengan Aluna. "Pak, gajinya apa sangat besar?" bisik Aluna. "Ya, dia punya banyak perusahaan," balas Rafli. "Tolak saja, jangan sampai kamu mengulang kesalahan yang sama," bisik Rafli. "Baiklah," gumam Aluna dan kembali menatap Arfian yang sedang menunggu jawaban darinya. "Tuan, saya mau menikah dengan Anda." "Saya terima nikah dan kawinnya Aluna Sagita dengan mas kawin uang 100 juta rupiah dibayar tunai." "Bagaimana para saksi? Sah." Aluna dan Arfian benar menikah. Keduanya hanya menikah di Kua tanpa mengadakan pesta. Arfian hanya butuh buku pernikahan untuk membantah apa yang nantinya akan keluarga mendiang istrinya lakukan sebagai senjata melawannya.
Sementara Aluna, dia menerima Arfian untuk membuktikan pada mantan suaminya, jika dia bisa mendapatkan pria yang lebih segalanya dari mantan suaminya itu. Kerjasama yang baik bukan? Kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri dan ini buku nikah kalian. Semoga pernikahan kalian langgeng sampai maut memisahkan. Ujar seorang pria sembari menyerahkan dua buku berbeda warna di hadapan pasangan yang baru saja menikah itu. Perlahan, Aluna mengambil buku nikah miliknya. Dengan tangan bergetar, dia membuka buku tersebut dan melihat fotonya. Tak menyangka, jika dia akan kembali mendapatkan buku nikah setelah 6 bulan menjanda. Tatapan Aluna beralih pada Mega, sahabatnya itu duduk diapit oleh kedua orang tuanya. Wajah ketiga orang itu sama menatap Aluna dengan tatapan tak percaya. Mega, aku sudah gak janda lagi, seru Aluna dan segera beranjak memeluk Mega dengan erat. Arfian mengerjapkan matanya, dia menoleh menatap Reza yang sedang memijat keningnya. Bosnya terlalu cepat mengambil keputusan untuk hal yang sakral. Entahlah, setelah ini apa ada masalah baru lagi? Tatapan Arfian beralih menatap Aluna yang sudah melepas pelukannya bersama Mega. Aluna, panggilan Arfian membuat Aluna menoleh. Pulanglah bersamaku. Aluna keluar dari kediaman Mega dengan kopernya yang ia seret. Matanya menatap ke arah Arfian yang sedang menunggunya sembari bersandar pada kap mobil. Sejenak, Aluna menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan menatap tiga orang yang selama ini menjadi support ketika dirinya dalam masa terpuruk. Aluna Hicks, sahabatku sudah nikah lagi. Aluna dan Mega kembali berpelukan. Melihat itu Arfian mengalihkan pandangannya, sembari berdecak sebal. Apa wanita tak merasa risih? Berpelukan seperti itu, terlihat sangat aneh. Gerutu Arfian yang mampu didengar oleh Reza yang berdiri di sebelahnya. Aneh dari mana tuan? Sesama perempuan, apalagi sahabat dekat. Yang aneh itu jika istri Anda memeluk suami orang. Itu baru namanya aneh. Celetuk Reza yang mendapat tatapan tajam dari Arfian. Salah ya, bingung Reza. Bersambung.